Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat calon guru penggerak angkatan 8. Baiklah, di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 mengenai kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Namun sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Ibu Rohani dari SMA Negeri 1 Binangun, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Cilacap. Kesimpulan dan refleksi mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantoro pada modul 1.1 koneksi antar materi. Seperti kita ketahui, pendidikan dan pengajaran itu adalah tidak sama, di mana pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak supaya mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia individu maupun sebagai anggota masyarakat. Dengan demikian, pendidikan harusnya menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta dapat menjadi mandiri. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Dan kesimpulannya, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Setelah saya mempelajari dan memahami filosofi dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang bagaimana mendidik anak, di sini saya merefleksi tentang diri saya sendiri. Yang pertama, sebelum mempelajari modul 1.1, apa yang Anda ketahui tentang murid dan pembelajaran di kelas? Kedua, adakah yang berubah dari perilaku atau pemikiran pembelajaran Anda setelah mempelajari modul 1.1? Ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan supaya dapat melakukan pembelajaran yang lebih baik? Baiklah, di sini saya akan menjawab terlebih dahulu untuk refleksi diri pertanyaan yang pertama. Sebelum mempelajari modul 1.1, apa yang Anda ketahui tentang murid dan pembelajarannya di kelas? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah hanya sekedar mentransfer materi pelajaran saja tanpa memperhatikan murid tersebut paham apa tidak terhadap materi yang saya ajarkan. Lebih mementingkan tuntas materi daripada memahami karakter murid. Selanjutnya, saya melakukan penilaian dari aspek kognitif saja. Misalnya, penilaian saya ambil dari ulangan harian, kemudian tugas portofolio. Saya menganggap murid itu adalah sebagai objek pembelajaran yang seharusnya murid itu adalah subjek dari pembelajaran. Kemudian, pembelajaran saya katakan berhasil jika nilai murid sudah mencapai KKM, sehingga dalam pembelajaran guru lebih mendominasi atau teacher center. Karena fokus utama guru adalah suasana kelas yang tertib, tenang, dan murid dianggap menyimak materi, maka yang terjadi siswa cenderung pasif dan memiliki motivasi belajar yang rendah. Dan saya pun tidak memperdulikan murid paham apa tidak, terpenting mereka dapat menghafal materi dengan baik. Pertanyaan kedua, adakah yang berubah dari perilaku atau pemikiran Anda setelah mempelajari modul 1.1? Menurut saya, setelah mempelajari modul 1.1, apakah ada perubahan?
Ada. Mengapa? Karena setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini ternyata belum tepat. Ketika ada perubahan, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini? Yang pertama, merubah pemikiran atau mindset saya adalah guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Kedua, pembelajaran seharusnya berpusat pada anak atau student center. Dan yang ketiga, guru harusnya memperhatikan karakteristik murid. Nah, dengan pemikiran di awal tadi, maka apa yang merubah perilaku saya otomatis tentunya pertama, saya harus bisa mengemas pembelajaran secara menarik juga menyenangkan. Yang kedua, memberi kebebasan pada murid untuk belajar sesuai bakat, minat, dan kompetensinya masing-masing. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro, saya menyadari bahwa saya seharusnya melakukan pembelajaran itu secara menyeluruh. Kemudian, murid dijadikan sebagai subjek pembelajaran di mana guru hanya sebagai fasilitator. Dalam mengajar harus penuh dengan kesabaran, keikhlasan, dan ketulusan. Selanjutnya, harus memperhatikan dan mempelajari karakteristik murid. Dan murid juga diberi kesempatan untuk tumbuh sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan supaya pembelajaran lebih baik sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Menurut saya, yang dapat segera saya terapkan supaya pembelajaran lebih baik di kelas antara lain, pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Kedua, menerapkan pembelajaran abad 21, yakni diusahakan nantinya murid itu mampu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi, yakni dengan memerdekakan anak dalam belajar. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal, yakni dengan mengenalkan budaya setempat dan budi pekerti luhur. Yang keempat, menerapkan sistem Among, di mana pendidikan itu adalah menuntun, bukan menuntut. Kelima, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Bisa nantinya menerapkan sistem kocokan, pinsut, menyanyi, tepuk-tepuk, dan lain-lain. Dan yang keenam, pembelajaran itu menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang ketujuh, mengenali karakteristik murid dan latar belakang dengan menjalin komunikasi yang baik. Sehingga tugas guru di sini adalah memberi tuntunan dalam belajar dan juga teladan yang baik bagi murid, baik teladan dalam perkataan maupun perbuatan. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa pendidikan adalah menuntun murid sesuai dengan bakat dan minatnya. Pendidikan perlu menanamkan budi pekerti tidak hanya akademis saja. Pendidikan sejatinya adalah menghamba pada murid. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat buat kita semua. Salam semangat calon guru penggerak Angkatan 8, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.